Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Hari ini saya bakal ajak kalian time travel ke Jawa Timur abad ke-11. Nah, kita bakal bahas nih kerajaan yang sering terlupakan tapi unik. Kenapa tuh? Karena berasal dari pembagian wilayah. Udah siap? Yuk kita mulai. Sebelumnya, perkenalkan saya Rafika Zahra Tunisa, absen 27 kelas 10E. Jadi, gini ceritanya. Dulu ada raja hebat namanya Airlangga. Beliau punya dua anak yang sama-sama pengen banget jadi raja. Daripada menimbulkan perkelahian dan pertumpahan darah, akhirnya Pak Airlangga ini membagi daerah kekuasaannya menjadi dua melalui bantuan Empu Barada pada tahun 1042 Masehi. Nah, Jenggala di bagian timur dan Panjalu di bagian barat. Jenggala untuk Mapanjigarasakan dan Panjalu untuk Sri Samarawijaya. Jadi, Jenggala ini ibarat kakak dari dua bersaudara kerajaan tersebut. Kalau sekarang kalian tinggal di sekitar Sidoarjo atau Surabaya, nah dulunya itu wilayahnya Jenggala loh. Ibu kotanya ada di Kahuripan. Letaknya sangat strategis karena dekat dengan aliran Sungai Brantas. Nah ini nih yang bikin Jenggala punya akses langsung ke laut lepas. Mungkin kalian mikir Jenggala itu kecil ya? Jangan salah. Jenggala itu ibaratnya kayak raja pelabuhan. Masa kejayaannya ada di sektor ekonomi di bawah pimpinan Raja Mapanjigarasakan. Mereka punya bandar dagang yang sibuk banget. Mereka juga pegang kendali di muara Sungai Brantas. Jadi, kapal-kapal dagang dari luar negeri yang mau masuk ke pedalaman Jawa harus permisi dulu deh ke Jenggala. Jenggala jadi kaya raya deh dari pajak perdagangan dan hasil bumi. Masyarakatnya juga makmur loh, karena perputaran uang di pelabuhannya sangat kencang. Tapi, kebahagiaan itu gak selamanya. Niat awal Raja Airlangga biar anak-anaknya damai malah gagal. Jenggala dan Panjalu malah sering perang saudara. Selama puluhan tahun mereka saling serang. Jenggala mulai melemah karena terlalu fokus perang dan kurang memperkuat pertahanan militernya. Alhasil, Jenggala hanya bisa bertahan sekitar 90 tahun. Akhirnya, pada tahun 1135, Raja Jayabaya yang sakti dari Kediri berhasil menaklukkan Jenggala. Kemenangan itu pun dirayakan dengan semboyan Panjalu Jayati, yang artinya Kediri menang. Riwayat Jenggala sebagai kerajaan mandiri pun berakhir. FYI, dulu setelah Raja Airlangga membagi wilayahnya, beliau langsung turun tahta dan memilih jadi pertapa loh. Setelah itu, menurut bukti sejarahnya, Jenggala hanya bisa bertahan selama masa pemerintahan 3 raja saja. Raja Mapanjigarasakan yang memerintah pada tahun 1042 sampai 1052 Masehi yang tercatat dalam prasasti
Turun Hyang II. Ia merupakan putra dari Raja Airlangga yang pertama kali memerintah di Kerajaan Jenggala. Kemudian, Raja Alanjung Ahyes memerintah pada tahun 1052 sampai 1059 Masehi tercatat dalam Prasasti Malenga. Kemudian yang terakhir ada Raja Samaratsaha yang tercatat pada Prasasti Sumengka pada tahun 1059 Masehi. Setelah namanya, catatan tentang Raja Jenggala menghilang dari sejarah prasasti. Kemungkinan besar pada masa itu Kerajaan Jenggala sibuk berperang sehingga tidak sempat untuk membuat prasasti. Bukti kalau Jenggala pernah ada bisa kita lihat dari prasasti-prasasti. Memang gak sebanyak peninggalan Majapahit candinya, tapi melalui prasasti kita tahu sejarah hebat mereka. Disclaimer, gambar-gambar tersebut hanya ilustrasi sebagai gambaran, dikarenakan minimnya informasi dan foto mengenai peninggalan Kerajaan Jenggala. Yang pertama ada Candi Prada. Candi ini dibuat oleh Empu Barada guna sebagai sarana pemujaan kepada Sang Hyang Batara Ismaya atau Batara Kartika. Sayangnya, candi yang dibuat oleh Empu Barada ini sudah dirusak oleh warga pada tahun 1965. Sangat disayangkan memang, terlebih jejak peninggalan Kerajaan Jenggala masih minim informasi. Kemudian ada Prasasti Turun Hyang II. Ini adalah bukti penting berdirinya Kerajaan Jenggala. Prasasti ini dikeluarkan oleh Mapanji Garasakan. Isinya menetapkan bahwa Desa Turun Hyang sebagai sima atau daerah bebas pajak karena rakyatnya telah setia membantu Raja Garasakan dalam melawan musuh-musuhnya. Bayangin aja teman-teman, baru 2 tahun pecah dari kahuripan, Jenggala ini udah perang sama Panjalu. Prasasti ini jadi bukti bahwa rakyat itu berjasa banget untuk membantu raja dalam medan pertempuran. Lalu ada Prasasti Kambang Putih pada tahun 1050 Masehi. Prasasti ini juga dikeluarkan oleh Raja Mapanji Garasakan yang menetapkan bahwa daerah Desa Kambang Putih sebagai daerah sima. Prasasti ini juga menegaskan bahwa peran penting wilayah tersebut sebagai kota pelabuhan internasional dan pusat perdagangan antar pulau yang bebas pajak pada masanya. Yuk geser ke masa pemerintahan Raja Alanjung Ahyes yang mengeluarkan Prasasti Malenga pada tahun 1052 Masehi. Prasasti ini menyebutkan kemenangannya dalam pertempuran dan mengukuhkan status Desa Malenga sebagai daerah sima. Ada juga Prasasti Banjaran pada tahun 1052 yang mencatat pelarian Raja Alanjung Ahyes ke hutan Marsma akibat serangan musuh. Prasasti ini mengisahkan keberhasilan raja merebut kembali ibu kota berkat bantuan pemuka desa Banjaran. Ternyata jadi Raja Jenggala berat ya. Sering banget kena serang sampai harus ngungsi. Tapi lewat prasasti ini Jenggala pengen nunjukin bahwa mereka itu tangguh dan gak gampang menyerah. Sekilas Prasasti Banjaran dan Prasasti Malenga hampir sama karena dikeluarkan di tahun yang sama dan oleh raja yang sama, yaitu Raja Alanjung Ahyes. Keduanya memang sama-sama merupakan piagam penganugerahan status sima sebagai bentuk balas budi raja kepada rakyatnya. Namun ada perbedaan pada isinya, yaitu Prasasti Malenga lebih menekankan pada jasa penduduk desa Malenga dalam pertempuran fisik melawan musuh kerajaan.
Sedangkan dalam prasasti Banjaran lebih spesifik menceritakan jasa penduduk desa Banjaran saat raja dalam kondisi terdesak dan harus bersembunyi atau mengungsi di hutan Marsma. Kemudian yang terakhir ada prasasti Sumengka. Prasasti Sumengka pada tahun 1059 Masehi diterbitkan oleh Raja Samaratsaha. Isinya menetapkan bahwa desa Sumengka merupakan daerah Sima karena desa tersebut telah berhasil memperbaiki saluran irigasi yang merupakan peninggalan dari Resi Aji Paduka Empuku. Nah, Resi Aji Paduka Empuku ini adalah nama gelar kependetaan dari Raja Airlangga setelah beliau turun tahta. Di dalam prasasti ini juga menyebutkan bahwa sang Raja Samaratsaha adalah anak angkat atau penerus Airlangga. Ini adalah bukti tertulis terakhir yang menyebutkan nama Raja Jenggala secara spesifik sebelum sejarahnya mulai kabur. Nah, itu tadi perjalanan singkat kita mengenal Kerajaan Jenggala. Intinya, meski singkat, Jenggala pernah jadi pusat ekonomi penting di Jawa Timur. Jenggala juga jadi bukti bahwa perpecahan bisa bikin kerajaan yang tadinya kuat jadi rapuh. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like dan komen ya buat tugas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.